Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam. Jadi hari ini kita masih melanjutkan materi kuliah yang kemarin. Beberapa sudah mengirim tugas, hampir semua. Jadi nanti saya rekap ulang lagi dan hasilnya alhamdulillah sudah lumayan. Sudah hampir mendekati sesuai harapan. Jadi di situ Anda akhirnya belajar mencari ya perancangan desain dari sisi uh, apa dari sisi perancangannya ya. Jadi nanti karena itu nanti diperlukan pada saat nanti Anda menulis tugas akhir. Jadi hal-hal seperti itu diperlukan karena tugasnya biar dari D3 maupun nanti S1 itu dari sisi perancangannya. Ya, kalau di 3 masih coding ya, tapi nanti kalau Anda melanjutkan ke terapan D4 atau nanti ke S1, nanti banyak yang ditekankan di perancangannya. Ya, outputnya biasanya produk jadi software dan sebagainya. Ya. Oke, ini sudah ada 28 orang. Kemarin di sini nanti saya akan menunjukkan ada satu tool yang lumayan bagus untuk membuat diagram-diagram seperti kemarin. Saya lupa kemarin yang saya sampaikan ada yang lebih bagus, sama-sama online, free. Jadi dan ini lebih enteng, lebih ringan dibandingkan yang kemarin saya sampaikan. Jadi yang di sini jauh lebih ringan, hasilnya juga lumayan karena lengkap juga seperti yang kemarin tool yang saya ajarkan sebelumnya. Jadi contoh ini. Jadi nanti hari ini kita belajar activity diagram. Ya, kemarin Anda sudah mempelajari DFD ya, jadi penggunaan diagram kontak ya, data flow diagram, data flow diagram. Kemudian belajar juga kemarin ERD, entity diagram relasional ya, entity relationship diagram. Ya, seperti itu. Jadi entity ERD-nya kemarin sudah kita pelajari, relationship diagram. Kemudian sudah belajar apa itu DFD. Dan ini ada lagi, kita nanti belajar activity diagram. Jadi ada kalanya penggambarannya itu tidak hanya dari sisi datanya. Seperti kemarin kan alurnya data, ya kemudian semua arahnya ke data-data semua. Tetapi ini aktivitas yang dilakukan. Jadi nanti di situ melibatkan, memang kalau di activity diagram ini nanti belum ada aktor yang terlibat dalam artian ini siapa dan sebagainya. Tapi nanti ada swim lane ya, nanti yang kita akan coba itu menggambarkan bahwa ini entitas pengguna, ini entitas yang lain, bisa jadi aplikasi atau yang lainnya seperti itu. Ya, nah ini contohnya activity diagram adalah diagram untuk memodelkan, jadi yang dapat memodelkan aktivitas proses dari sebuah sistem. Ya, kemudian runtutan proses dilakukan secara vertikal. Ya, ada yang horizontal, saya lupa, ada apa enggak ya, cuma yang paling sering itu vertikal. Sebentar ada yang masuk, sudah ya. Kemudian tujuan activity diagram ya menjelaskan urutan aktivitas dalam suatu proses. Ya, kalau di dunia bisnis biasanya digunakan untuk modeling, ya memperlihatkan urutannya. Jadi runtutan dari sebuah proses itu nanti sangat mudah dipahami kalau menggunakan activity diagram ini. Ya ini mudah dalam memahami proses yang ada dalam sebuah sistem secara keseluruhan. Yang merupakan perancangan terstruktur mirip dengan flowchart maupun dengan DFD. Kemudian mengetahui aktivitas aktor atau pengguna berdasarkan use case diagram yang dibuat sebelumnya. Jadi ada aktivitasnya itu nanti kita tahu nih, ini yang sisi mana, ini sisi mana. Seperti itu, sisi pengguna atau sisi aplikasi. Ya. Untuk komponennya ini, ya nanti ada beberapa komponen, dia hampir mirip kayak flowchart. Secara umum sih hampir mirip, tapi nanti penempatannya yang berbeda. Nanti yang
membuat beda itu ada namanya nih swimline. Ya, ada swimline ini. Ya, jadi ada ini status awal, kemudian aktivitas, kemudian nanti ada decision-nya, percabangan if-nya. Jika ya, maka ini, jika tidak, maka ini. Ya, kemudian ada garisnya lainnya untuk penggabungannya. Kemudian ada status akhir, ya selesai dari sebuah aktivitas tersebut. Kemudian di sini ada swimline. Nah, ini nanti yang untuk memisahkan antara aktornya tadi, bisnisnya. Ya, bisnisnya. Ini yang sisi ini sisi sebelahnya. Ya. Nah, di sini saya akan lihatkan ada sebuah tool yang lumayan bagus, yaitu ini. Namanya, nanti bisa dicatat ya, app.diagrams.net. Anda bisa catat ini dulu, app.diagrams.net. Jadi di sini toolnya seperti yang kemarin saya lupa namanya itu, cuma lumayan berat, tidak terlalu tidak terlalu ringan ya kalau digunakan dengan komputer yang speknya mungkin kurang terlalu bagus dan jaringan internetnya yang stabil. Kalau di sini saya sudah menggunakan beberapa kali. Saya lupa ini sebenarnya dulu saya sering menggunakan ini untuk project. Saya cari-cari di history ternyata ketemu. Nah, akhirnya saya gunakan lagi ya untuk mengajarkan ke Anda. Sebenarnya banyak untuk tool-tool yang diinstal. Nah, di sini saya tidak gunakan itu. Jadi untuk memudahkan aja karena era cloud computing saat ini ya udah gunakan aja yang sudah tidak perlu menginstal, kita gunakan yang online seperti ini. Jadi nanti Anda ketikkan ini app.diagrams.net. Nanti untuk memulai kita create new diagram di sini. Nah, di sini nanti ada banyak. Jadi nanti ada banyak diagram-diagram yang nanti bisa digunakan. Nah, ini kemarin kan ada ERD, ya nanti Anda bisa cari yang lain, ya data flow dan sebagainya. Nah, ini ada chart, engineering, ada flowchart, ya ada banyak, map, order dan sebagainya. Ya, kita ambil ke flowchart. Ya, di flowchart ini ada beberapa template yang nanti Anda bisa lihat atau explore. Kita larinya ke sini aja. Nah, ambilnya di sini. Ini activity diagram. Nanti yang akan kita gunakan. Ya, jadi activity diagram yang akan kita gunakan masuknya di flowchart. Ya, di flowchart. Kemudian yang sebelah sini kita tinggal create saja. Ya, kita tinggal create. Oke, ini Anda bisa simpan dulu. Anda bisa simpan dulu. Lokasinya di tempat Anda nanti gunakan. Dalam artian jangan sampai itu nanti bisa dipanggil lagi. Jadi file-file tersebut itu bisa dipanggil lagi, bisa di open ya. Contoh aja di sini pertemuan berapa nih? 67. Activity diagram. Oke, Anda simpan aja. Nah, seperti ini. Ya, jadi nanti ada swimline-nya seperti ini. Ini yang nanti menggambarkan sebuah aktivitas. Ya, sebuah aktivitas. Nah, ini ada swimline-nya yang nanti Anda bisa gunakan. Ya, kalau nanti memang ada yang kurang, Anda bisa explore di sini. Ya, Anda bisa explore aja di sini semuanya ada. Dan ini enteng sekali. Dibandingin yang kemarin sangat enak yang ini. Ya, kemarin sedikit lebih berat sih sebenarnya. Ya, nanti kita coba aja. Anda bisa delete saja kalau memang nggak pakai. Ya, Anda bisa delete saja di sini. Contoh ini. Ini atasnya bisa diambil nggak ini? Nah, contoh. Nah, di sini saya akan coba contohkan. Ini akan saya hapus saja activity-nya. Atau kalau enggak nanti ini hanya Anda melihat kalau memilih template tadi Anda dilihatkan contoh penggunaan. Kalau mau nanti free
free drawing, bebas, jadi tidak ngikutin dari yang ada di template yang ini. Anda bisa langsung gunakan model yang namanya new, di sini basic, jadi blank ini bisa ya, gunakan blank diagram itu nanti bebas, nanti mau digunakan Anda mau ngambil apapun bisa ya. Jadi itu tadi gambarannya seperti itu ya. Kita bisa coba nah, kita bisa gunakan umpamanya nanti yang bebas. Oke, kita coba dulu aja ya. Contoh di sini kemarin beberapa sudah mengirimkan. Kita buat aja di sini yang sederhana. Menggambarkan aktivitas Anda login. Itu dulu aja. Ya, contoh. Ini saya punya sebuah aplikasi. Ya, punyanya Dinas Sosial, contoh. Aplikasinya Sosial Menyapa. Jadi di sini ada dua entitas, yaitu aplikasi ini sendiri, aplikasi yang kita bangun, sama satu lagi Anda pengguna, ya user. Jadi nanti ada satu aktivitas yang mana di sini kita bisa gambarkan aktivitasnya di dalam sebuah diagram, aktivitas pengguna tersebut. Ya, contoh aja. Ya. Passwordnya piro aku lali. Bahwa tak set apa dong. Oke, nanti kita tinggal hapus. Nah, jadi ada aktivitas waktu dia login, si pengguna tersebut login sampai menghasilkan menampilkan sebuah aplikasi di sini. Ya, seperti itu. Nah, di sini kita coba gambarkan tersebut. Nah, activity line-nya di sini coba ya. Atau kalau enggak kita hapus saja. Ini bisa ada. Nah, oke, kita pakai yang ini aja ya. Oke, kita delete aja dah semua. Berarti kita buat satu. Nah, ini ada kontainer dulu. Nah, ini satu tadi ya. Nggak bisa. Ini kita ngomong baru sisi login ya. Ini siapa? Umpamanya di sini user. Ya, user Anda. Kemudian kita ambil lagi satu. Ya, di sini adalah aplikasinya. Ya, umpamanya aplikasi saya tadi atau Anda lah umpamanya punya aplikasi. Contoh di sini Sosial Menyapa. Nah, ini aplikasinya. Ya. Jadi di sini kita sudah punya dua entitas ya, atau dua aktor yang nanti bisa digambarkan si pengguna mengetahui aktivitas apa sih yang digunakan. Ya, jadi pertama seperti tadi kalau dari komponennya itu ada status awal. Ya, kita bisa cari aja lingkaran-lingkaran dan sebagainya. Anda bisa ambil aja di sini lingkaran ya. Ya, katakanlah seperti ini ya. User. Nah, Anda bisa isi fill-nya jadikan item. Oke, ini sudah kita anggap seperti itu ya. Nah, si pengguna memulai ya. Si pengguna memulai yang dilakukan adalah umpamanya aktivitas ya. Aktivitas modelnya seperti apa komponennya? Ada tekuannya ini ya. Kita cari aja nih. Berarti yang ini. Ya, oke, kita taruh aja. Oh, ini kita fill-nya kita kosongin aja dah. Ya, aktivitasnya seperti ini. Ya, aktivitasnya seperti ini. Di sini user mulai. Ya, Anda bisa tinggal narik nih gampang nih. Ya, bisa menggunakan ini atau tinggal ngikutin ini. Mau ke atas atau ke bawah. Kalau dari atas, nah ini tinggal diginin. Nah, dia sudah otomatis terisi. Ya. Di sini user berarti yang dilakukan user adalah mengetik atau membuka, mengetik apa? URL ya. Memasukkan atau masukkan alamat web.
sosial menyapa .semarangkota.go.id. Contoh aja. Ya, ini contoh ya. Atau memasukkan alamat web itu aja ya. Anda sudah paham lah. Nah, setelah memasukkan halaman web, maka aktivitasnya si sosial menyapa ini nih ya, aplikasi ini dia kita tampilkan di sini. Nah, menampilkan apa nih? Aplikasinya. Nah, seperti itu. Nah, Anda tinggal tarik aja nih. Nah, kalau Anda klik di sini nih, dia sudah ada lambangnya ini. Ya, bisa langsung dipilih atau tinggal diginikan aja nih. Sorry. Nah, tinggal tarik gini. Oke, jadi aktivitasnya itu. Setelah memasukkan, nah, mamanya saya kan juga gitu. Saya klik di ini kan berarti masukkan alamat. Saya masukkan alamat, enter, muncul kan. Jadi muncul aplikasinya. Ya, muncul aplikasi. Setelah muncul aplikasi, ya, nanti pengguna, ya, muncul aplikasi. Sorry, ini karena saya tadi masih login ya. Muncul aplikasi, muncul halaman login. Nah, gini. Login. Oke, betul lah. Setelah masukkan muncul halaman login, kemudian apa yang dilakukan? Maka di sini setelah muncul halaman login, pengguna memasukkan username dan password. Nah, seperti itu kan. Setelah muncul halaman login, Anda nanti bisa tampilkan di sini umpamanya. Nah, ini enaknya Anda bisa tinggal atur nih, umpamanya taruh di sini. Di sininya bisa digeser. Nah, seperti itu. Lebih mudah. Nah, enak kan? Dia jauh lebih friendly user friendly. Ya, bisa aja tinggal diatur nih, disesuaikan aja. Nah, seperti itu. Munculkan, masukkan username dan password. Ya, setelah masukkan username dan password, ya, kemudian umpamanya ada satu proses lagi nih. Menekan tombol submit. Yes, gitu kan. Kita tinggal aja masuk nih, satu lagi. Nah, ke bawain aja. Kan gitu prosesnya. Nah, setelah menekan tombol submit, maka di sini ada satu proses nih. Nah, di sini kan program ngecek. Ada decision-nya. Ya, kita lihat tadi nih. Percabangan ada decision. Ya, pilihannya lebih jadi satu. Umpamanya dia tidak berhasil. Ya, umpamanya dia tidak berhasil tadi. Tidak bisa di sini. Ya, jika ya, maka muncul aplikasi. Ya. Validasi apa? User dan password. Seperti itu. Ya, jika berhasil, maka muncul halaman dashboard. Halaman dashboard. Contoh aja nih. Jadi kita bisa buat, kalau nggak ada ya tinggal ditarik gini aja deh. Nah, set. Tarik aja, set. Nah, lebih gampang kan? Munculnya seperti ini. Ya, di sini kalau mau menulis, sebentar. Kalau mau menulis tulisannya, ya, di sini bisa diketik nih. Tinggal pilih aja nih, diklik 2 kali. Diklik 2 kali aja di sini. Oh, enggak mau. Oh, ini, diklik 2 kali dibebas di swimline-nya ini. Anda klik aja 2 kali, keluar tag nih. Nah, bisa diketik. Iya. Nah, Anda bisa taruh di sini nih.
Nah, seperti ini. Ya, atau ditaruh di sebelahnya juga bisa. Ya, seperti itu. Nah, karena ada percabangan, maka jika yang tidak berhasil, ya Anda bisa berikan lagi di sini nih. Nah, masukkan lagi kan berarti usernya dimasukkan kembali. Ya, di sini Anda bisa klik aja tadi seperti tadi. Nah, teks langsung keluar. Ya, jadi bisa diklik aja di sini. Langsung keluar teksnya. Kita tinggal buat tidak. Ya, tidak umpamanya salah ya. Ya, benar ya di sini. Jadi umpamanya submit, dia tidak ya masukkan lagi kan kembalinya gitu kan loopingnya. Jika sudah, maka muncul halaman dashboard. Ya, ini satu proses login. Ya, jadi satu proses aktivitas diagram dalam Anda melakukan login. Ya, jadi di sini nanti si pengguna aplikasi Anda bisa mudah memahami dalam sebuah prosesnya. Ya, jadi nanti kalau selesai tadi apa? Kalau selesai, oh ya, status akhir ya. Jadi nanti Anda bisa tambahkan juga, namanya dibuat selesai. Nah, tinggal tambahkan aja. Ya, nanti kalau mau dipanjangin ya dipanjangin dulu aja. Ush, tinggal dipilih ini ya. Jangan sampai salah yang diselect. Ya, seperti tadi. Ini dipilih dari sini, Anda tinggal tarik saja juga bisa. Hey. Nah, ini sampai ketemu hijau ini. Tarik aja. Nah, ya, di sini bisa dibuat mainnya. Nah, tinggal di edit aja. Shape-nya juga kayaknya bisa diedit deh. Oh, ini ada ternyata ada script-nya juga. Nah, CSS-nya, shape-nya. Ya, HTML-nya itu nanti bisa di setting. Ya. Kalau khusus aku bisa explore yang lain. Kan coba. Ini start. Kalau N harus di enter ternyata. Enter. Tidak ada. Nah, ini Anda bisa pakai. Oh, ada ini. N. Ternyata ada. Ya, saya hapus aja nih. Alah, hapusnya salah. Nah, jangan sampai salah. Ini N-nya ada nih. Anda bisa tarik. Nah, ya, jadi bisa di start, cari aja, kemudian enter, muncul di sini. Nanti bisa diganti juga nggak masalah. Coba aja diganti. Nah, dia tinggal fill-nya mau dikasih hitam ya, monggo. Lah sama aja. Ya udah, oke. Ternyata hilang juga tadi. Ya, seperti itu. Jadi di sini Anda sebagai pengguna maupun sebagai pengembangnya maupun ya siapapun itu melihat dia lebih mudah membaca sebuah aktivitas diagramnya ini. Jadi saat nanti user memasukkan halaman web maka akan muncul, kemudian pengguna memasukkan username, kemudian menekan tombol submit, login gitu kan. Nah, setelah itu kan ada masuk ke sini aktivitasnya. Sistem akan memvalidasi user dan passwordnya benar apa tidak. Jika tidak, dia akan kembali lagi ya sampai dia nanti benar. Ya, nanti kalau umpamanya tekan tombol submit lagi, benar itu kan, maka akan masuk halaman dashboard dan selesai. Itu satu aktivitas. Ya, banyak aktivitasnya nanti yang dilakukan. Jadi Anda bisa potongkan itu semua. Ya, contoh kalau yang di saya ini contoh ya, saya bisa lihat umpamanya tadi yang aktivitas login, kemudian bagaimana aktivitas untuk melakukan pendataan gitu kan, umpamanya contoh pendataan atau mau membuat permohonan ya seperti apa. Berarti saya klik tombol permohonan seperti tadi,
nanti ada formnya, tampil form permohonan. Ya, jadi banyak ya banyak hal yang nanti bisa dilakukan gitu kan di situ. Nah, contoh kalau yang kemarin apa nih tugas Anda rata-rata beberapa dayangan ya toko dan sebagainya itu juga bisa nanti kalau umpamanya mau menambahkan data ya jadi nanti Anda tinggal buat aja user login gitu kan. User menjalankan mulai kemudian menjalankan program umpamanya bisa jadi kan gitu. Ya aplikasinya menjalankan program, klik klik ikonnya itu muncul programnya gitu kan. Setelah itu muncul program ya terus di sini bawah muncul form login umpamanya. Ini bisa jadi ya di sini muncul program dulu kemudian ada muncul form login atau seperti ini juga bisa masukkan username password kemudian login ya itu yang masuk login tapi kalau yang sudah anggap aja sudah login berarti user menekan menu apa nih umpamanya master barang ya menambah barang contoh master barang ya tinggal contoh di sini ya memilih master barang nah, contoh seperti itu ya, setelah itu saya contoh kuning kene ning dia sing gampang aplikasiku yang online ada nggak yang untuk aplikasi contohnya memilih master barang ini aja deh yang ada apa tidak saya lupa ini aja deh jalan nggak nih Paragon saya ini aplikasi desktop ya oh gini aja saya akan coba aplikasi Android ya sebentar saya ambil HP dulu nah, saya akan jalankan aplikasinya di screen namanya ya sebentar saya mirroring dulu oke saya scan barcode oke sini nanti akan menampilkan lah ini proses seperti ini pun bisa Anda masukkan gitu kan nanti kalau mau membuat aplikasi contoh ya ini oh ini masih belum login lah wifi nya hilang ya saya ulangi lagi ya oke nah ini Anda lihat tampilan HP saya ya ada tampilan HP saya yang saya kelihatan ya kelihatan ya oke di sini saya punya aplikasi apa nih oh ini Kolantan ya, jadi aplikasinya untuk lansia sama untuk kader dari PKL jadi di sini nanti si PKL itu atau kader ya kader lansia itu bisa mendaftarkan lansia ya bisa mendaftarkan lansia baru
Ya, seperti ini. Jadi dia nanti bisa melakukan pendaftaran. Ya, berarti tadi kalau kita buat contoh di sini saya daftar. Nah, nanti di sini dia masukkan nick. Ya, berarti kan nanti waktu melakukan di sini dia jalankan aplikasi, ya jalankan aplikasi, masukkan nick, ya nanti aplikasinya dari sisi ini tadi yang aplikasi golantangnya ini muncul. Kita contoh aja masukkan nicknya 555, pokoknya 16 digit ya, contoh aja nih. Nah tuh 2 3 4 tuh 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Oke, kita enter. Nah, ini tidak ada, belum terdaftar. Nah, berarti itu kan juga nanti muncul juga. Ada satu proses. Ya, seperti tadi. Ini saya lihatkan dulu. Nanti kita bisa lihat nih. Kemudian daftar sekarang. Setelah muncul daftar sekarang, nah di sini sebenarnya ini ada satu proses yang mengecek ke Dispenduk Capil, cuma ini masih kita nonaktifkan. Jadi nanti nama dan sebagainya bisa terisi otomatis. Nah, setelah ngisi form, maka di sini nanti ada tombol daftar. Dari satu proses seperti itu aja tadi kita sudah melihat beberapa aktivitas. Ya, jadi nanti aktivitas yang pertama, ya setelah si kadernya ini masuk, dia memilih menu setelah nanti membuka aplikasi ini. Nah, dia memilih menu untuk mendaftarkan lansia. Nah, seperti itu. Ya, itu sudah berarti ada milih dulu masuk menu ini satu aktivitas. Kemudian klik tombol daftar. Aplikasi akan muncul. Ketikkan nick yang lengkap. Nah, setelah Anda masukkan nick, ya umpamanya Anda masukkannya kurang dari 16, maka nanti ditolak apa tidak. Nah, ini tidak bisa. Tombolnya tidak bisa. Karena dia belum 16. Itu juga ada aktivitas, nanti ada decision-nya juga. Ya, kalau nanti tidak 16 atau lebih dari 16 tidak mau. Ini saya enter terus, ini tidak mau. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ya, setelah 16 baru muncul otomatis. Nah, itu berarti ada aktivitas di situ. Ya, itu satu. Kemudian aktivitas yang lain apalagi? Dari data yang sudah dimasukkan tadi, Anda bisa melakukan tindakan. Ya, berarti milih dulu melakukan pencarian untuk nicknya lansianya itu. Kemudian kita melakukan perhitungan kalkulatornya. Ya, jadi bisa menghitung kalkulator ADL, IADL, indeks kebahagiaan dan sebagainya. Ya, activity daily living. Ya, bagaimana lansia itu mengontrol BAB-nya, teratur atau tidak. Ya, mengontrol BAK-nya seperti apa dan sebagainya. Ini ada satu aktivitas. Ya, kalau ini di breakdown itu aktivitasnya jadi besar. Ya, jadi per modul itu nanti ada aktivitas-aktivitasnya. Jadi nanti kalau umpamanya kita isi hasilnya apa juga nanti otomatis keluar ya untuk sesuai dengan activity daily livingnya dari tiap lansia tersebut. Ya, contoh aja nih. Ya, ini yang sedikit rumit, nanti yang sederhana juga bisa seperti tadi yang contoh. Saya hanya mau menggambarkan bahwa satu proses itu kita bisa potong-potong ya menjadi sebuah aktivitas yang bisa mudah dimengerti oleh pengguna. Ya, ini contoh aja nih. Nah, contoh mandiri gitu. Setelah itu, dan satu aktivitas formnya telah terisi. Pengguna, saya memilih ini tadi kan saya program menampilkan form ini. Ya. Setelah itu saya ketik tombol hitung, program akan keluar masuk ke yang memberikan pesan, itu juga aktivitas tuh. Hasil hitung ADL berhasil disimpan. Ya, hasilnya akan muncul bahwa ADL itu di sini ketergantungan berat. Ya, jadi hasilnya ketergantungan berat dari hasil yang dipilih diisi oleh lansia maupun dari kader seperti itu. Ya, itu salah satu tindakan. Ya, belum lagi nanti yang dari sisi yang lainnya. Kemudian di sini bisa melakukan aktivitas chatting. Ya, di aplikasi ini juga bisa aktivitas chatting, chatting real time. Ya, tidak chatting, jadi chatting kayak WhatsApp ini. Tes namanya tes, kita pilih lansia,
Kemudian fotonya mau dipilih, monggo. Ya, ini contoh foto. Saya memilih foto dari bisa dari galeri, ya, atau dari kamera, itu bisa. Contoh aja, atau dari kamera. Nah, ini saya memoto gambar saya di laptop. Oke. Nah, kalau ada, kirim. Nah, pada saat ini juga mengirim. Nah, itu satu aktivitas itu. Ya, satu aktivitas nanti. Satu aktivitas proses yang Anda bisa buatkan di activity diagram. Jadi nanti si pengguna lebih mudah. Oh, ini prosesnya seperti ini. Ya, kok suwi. Servernya jedon kok. Coba kita lihat. Kayaknya, wah, ternyata berhasil dikirim. Wah, tes. Ya, sudah nih. Kita bisa lihat. Dah, ada notifikasi masuk. Jadi, membangun server chat sendiri nih. Bangun server chat sendiri, image-nya juga. Nah, nanti sistem membalas sendiri. Nah, ini kok belum keload nih. Oke, dan sebagainya. Ya, itu ada satu aktivitas yang nanti bisa dilakukan. Ini contoh saya balas. Dan nanti adminnya bisa membalas. Nah, adminnya bisa membalas nanti. Adminnya ada webnya juga atau ada aplikasinya yang bisa melakukan balasan. Nah, itu dipotong. Ya, jadi dipotong ke tiap activity diagramnya. Wah, ini kira beres di server ini. Konseling ada adanya admin. Nah, ini teknologi terbaru nih. Saya jelaskan. Saya bisa memasukkan aplikasi mobile di dalam web. Ini namanya PWA, Progressive Web Application. Jadi di sini ada satu sesi, ada yang tanya nggak tadi? Ya, ini tes masuk nih. Nah, ini saya bisa jawab. Oke, pada saat ini pun nanti ada notifikasi harusnya. Oh, masuk sendiri otomatis. Notifikasinya kok. Nah, masuk. Karena saya tadi adminnya happy, maka dia muncul. Ya. Ya, itu ada satu aktivitas yang nanti bisa dipotong-potong menjadi sebuah activity diagram seperti yang tadi saya lihatkan. Ya, seperti itu. Oke, kalau umpamanya kita coba tadi pendaftaran, berarti kita bisa buat activity-nya di sini user. Di sini saya buat aja Kolantang. Ini berarti usernya. Contoh dia bukan mendaftar lagi ya, menghitung kalkulator kesehatan. Ya, umpamanya memilih tindakan. Nah, kalau tadi kita lihat kan memilih tindakan di sini. Ya. Contoh kalau saya login sebagai lansia, saya login sebagai lansia. Ya. Ini kita coba potong. Passwordku apa ya? Benar nggak ya? Oh, salah. Oh, iya, password tuh. Mali aku. Ntar. Aku tak catat tak. Soal delok kabeh ya. Jadi sebarke ya. Mana nih? Oh, password. Password saja ternyata. Kemarin untuk demo, jadi saya catat. Oke, contoh aja ya. Nah, berarti tadi login tadi sudah selesai ya. Anggap aja tadi login sudah.
Kemudian ada satu proses untuk melakukan perhitungan kalkulator kesehatannya. Jadi masuk ke menu, masuk ke, nah ini masuk ke widget ya, maksudnya widget ya, kalkulator kesehatannya. Ini karena saya sebagai lansia, menunya juga beda dengan yang tadi lebih lengkap. Saya bisa memilih. Ya contoh di situ Anda buatnya untuk yang memilih tindakan dari apa nih? ADL. Nah, memilih kalkulator yang IADL umpamanya. IADL itu apa? IADL itu yang instrumen activity of daily living. Ini isinya menyampaikan pesan menggunakan telepon. Jadi mampu apa tidak mampu, seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat di sini memilih kalkulator DL muncul apa ini? Ya, muncul pertanyaan IADL. Ya. Kemudian si pengguna mengisi tiap pertanyaan. Nah, kan di sini setelah muncul pertanyaan kan, kemudian pengguna ngapain? Mengisi dari tiap masing-masing pertanyaan. Ya ini kita lihat di case ini ya, mungkin bisa jadi di case yang lain berbeda. Ya. Kemudian di sini ada apa? Oh, nggak ada ininya kan? Nah, karena di sini tadi nggak ada yang namanya apa? Decisionnya. Nah, setelah muncul ini mengisi tiap pertanyaan, terus si itu kalau sudah selesai menekan tombol hitung. Benar nggak hitung? Oh ya benar hitung. Nah, menekan tombol hitung. Ya, seperti itu. Oke, setelah menekan tombol hitung, maka program larinya kemana? Nah, kita coba aja. Kita coba. Jadi nanti itu semua berdasarkan dari sistem yang prosesnya berjalan. Makanya kan activity diagram itu menggambarkan tadi sebuah proses sistem. Contoh ya, ini kita buat. Kita hitung dia lari kemana. Oh, keluar pesan dulu. Nah, setelah pesan masuk ke profil. Ya, berarti kita tambahkan hitung. Nah, muncul pesan. Hitung IADL sukses. Betul kan gitu kan? Nah, kemudian kita tarik saja ke sini. Setelah muncul pesan IADL sukses, maka masih sisa aplikasi. Muncul form atau apa? Profil ya, halaman profil. Nah, kenapa halaman profil? Di situ nanti ada nilainya dari IADL. Oh, ini ketergantungannya tadi sedang. Seperti itu. Jadi ada nilainya. Nah, muncul form profil dan nilai IADL. Contoh aja ya seperti itu. Nah, ini tinggal Anda buat. Ya, tarik seperti itu. Ini dihapus saja. Kita tinggal buat. Nah, jadi nanti kemarin yang sudah Anda buat, Anda harus paham tuh. Kemarin kan masih global. Kemudian ada DFG-nya dipecahkan. Nanti bisa jadi tugas saya selanjutnya Anda breakdown. Ya, tidak usah semuanya. Jadi kelihatan yang proses-proses penting apa saja yang nanti Anda breakdown. Jadi kalau di sini kan nanti Anda sudah paham nih. Oh, ini di sini nanti judulnya menghitung kalkulator IADL. Jadi nanti bisa di sini nanti ada lagi untuk menghitung apa dan sebagainya. Ya, seperti itu. Atau nanti di sini
cara menghitung, berarti memilih kalkulator apa. Nah, nanti muncul kalkulator yang dipilih, ya enggak apa-apa gitu kan. Kemudian mengisi kalkulator yang dipilih tadi hasilnya apa. Ya, di sini saya spesifik tadi IADL, karena di sini IADL tadi. Ya, seperti itu. Kemudian yang seperti tadi yang saya gambarkan, cat seperti apa, itu ada satu proses. Yaitu yang bisa dilakukan. Oke, dari sini ada yang ditanyakan enggak? Nah, ini yang namanya activity diagram. Anda bisa gunakan ini. app diagrams, app.diagrams.net. Ini sangat enteng banget. Ini enggak ada lag-lagnya sama sekali tadi. Anda bisa gunakan ini nanti. Kalau ini mau disimpan bisa. Ya tinggal simpan saja. Ya, nanti tinggal di save as. Nah, nanti Anda bisa panggil kembali. Ya, contoh di sini ya. Yang versi 2 lah. Tadi kan yang versi 1. Saya simpan di sini. Nah, nanti kalau Anda buka lagi gitu kan. Nah, buka lagi seperti ini. Anda bisa tinggal panggil nih, open di sini. Opennya yang mana nih? Ini kan tadi yang sudah kedua nih. Kita buat aja yang buka pertama. Nah, kembali lagi. Oh, numpuk ternyata. Ternyata simpan tadi. Nah, ini sudah keluar nih. Jadi kita tidak perlu harus membuat ulang lagi dari awal. Ya, jadi bisa disimpan. Kemudian hasilnya ini bisa diekspor tidak? Bisa. Anda bisa save as. Ekspor ya. Ekspor, PNG, PDF dan sebagainya. Contoh di PNG atau JPEG ya. Nanti bisa ditempelkan ke dokumen Anda atau nanti laporan-laporan Anda bisa. Ya, ini nanti bisa di device atau di download ya, atau disimpan di drive dan sebagainya. Saya download aja nih. Nah, nanti Anda bisa buka. Nah, ini sudah jadi. Nah, sudah jadi. Semuanya bisa disegituin. Ya, jadi nanti ini tinggal dilakukan pengkopian ke laporan-laporan nanti yang Anda rancang. Oke, seperti itu. Ini saya matikan dulu. Matikan dulu. Wah, ngerti password semua. Ya, siap. Ini saya matikan dulu. Stop mirroringnya. Oke, selesai. Oke, ada yang ditanyakan? Sebelum saya lanjut sedikit materi untuk kemarin kan ada 2 yang belum. Jadi kita lanjutkan aja, tidak apa-apa, sampai setengah 9. Ada yang tanyakan nggak? Sudah pahamkah apa yang saya tampilkan tadi contohnya? Paham ya? Tahu ya bedanya ya, seperti yang kemarin ya. Jadi activity diagram itu murni benar-benar aktivitas kita di dalam sebuah aplikasi. Nanti bisa jadi Anda bisa membuat banyak aktivitas nih. Ya, contoh yang lagi saya kembangkan itu untuk santunan kematian gitu kan. Jadi si kelurahan itu mengajukan, kemudian nanti kecamatan harus melakukan approve. Setelah kecamatan melakukan approve, dinas sosial harus melakukan approve sampai nanti di pendanya atau di penda atau bapeda saya lupa, itu melakukan approve, baru nanti uangnya cair karena warga miskin umpamanya seperti itu. Nah, itu ada proses. Ya, proses approval itu jadi bisa jadi nanti usernya bisa 3 atau 4 gitu kan. Ya, jadi waktu ini input dulu ya, setelah Anda yang usernya user kelurahan dulu, masukkan semua formnya tentang kematian, tentang data-data yang warganya meninggal itu kan diupload semua dan sebagainya. Warga miskin apa enggak itu nanti diupload juga ya di situ. Setelah itu ada notifikasi masuk nih ke kecamatan. Nah, nanti di sebelahnya user kecamatan muncul form di aplikasinya. Aplikasinya tadi ngirimkan notif gitu kan ke kecamatan. Kecamatannya muncul buka. Ya, buka ada notif tadi, diklik, dilakukan approve, melakukan approve, simpan, ya kan? Nah, nanti masuknya kemana? Ke dinas sosial yang lebih tinggi seperti itulah. Itu bisa jadi lebih dari 2 tadi yang saya gambarkan ini. Jadi bisa jadi bisa jadi tidak hanya dua aktivitas, dua aktor, dua aktor. Jadi bisa jadi tidak 2 aktor seperti ini. Bisa jadi lebih dari 1. Bisa jadi lebih dari
nih satu aktornya bisa ada 3 atau 4 dan sebagainya. Ya, jadi nanti seperti itu. Sebenarnya banyak kalau Anda nanti cari aja activity diagram. Ini contoh pendaftaran. Ini aja udah langsung keluar tuh. Penerimaannya udah keluar. Siswa baru aja udah ada. Lah itu nih keluar nih. Kita bisa lihat nih. Kita bisa cari belajar dari yang sudah ada. Nah, ini calon siswa. Lihat semua ya. Perancangan. Nah, ini skripsi, tugas akhir itu sama. Nanti Anda buat-buat seperti itu gitu kan. Kok malah larinya ke sini. Sama ini kan. Nah, sama. Dari sini. Cuma nanti ini kan masih ke teori-teorinya. Nah, nanti diterapkan, dimasukkan ke project Anda gitu kan. Objeknya yang Anda teliti nanti. Nah, itu masuk ke landasan teori. Kalau di S1 atau di D3. Ini mana nih? Nah, ini. Calon siswa, kelihatan ya. Datang ke sekolah, membeli formulir. Nah, itu kan dilakukan oleh siswa kan. Kemudian ada dua nih, panitia dan kepala sekolah. Ada dua kan, mengisi. Ya, membeli formulir, panitia memberikan formulir. Balik lagi mengisi formulir, membayar uang, masuk menerima formulir. Ini selesai nih sebenarnya ada lanjutannya nih. Dia kalau tidak ada decisionnya lagi nih. Ini kita bisa kritisi nih. Kemudian menerima kwitansi, nah ini selesai. Membuat gitu kan, hanya membuat aja. Oke, setelah itu membuat laporan. Nah ini satu proses ya aktivitas. Ini ada juga selain aktivitas ya namanya sequence diagram ini. Jadi sequence urutan kok tadi kan aktivitas. Nah ini ada juga namanya sequence. Ya nanti akan saya coba jelaskan apa itu sequence diagram. Hampir mirip modelnya sih vertikal gitu juga, tapi di sini urutannya ya seperti ini. Jadi bisa bolak-balik konsepnya gitu. Jadi urutannya seperti itu. Ya. Itu nanti contoh-contohnya nanti kita coba pelajari. Ini apalagi nih calon siswa sama ya. Activity diagram apalagi yang lain. Perpustakaan, penjualan. Activity diagram order. Nah, pembeli. Kelihatan ya. Pembeli. Nah, ini pembeli. Pilih menu order, sistem request, database sampai ke database oke, enggak apa-apa. Eksekusi. Kembalikan menu ya. Kalau mau didetailkan seperti ini ya monggo. Kemudian pembeli milih produk, ya dia request lagi. Eksekusi, tampil produk. Rasanya ya rasanya tapi ya enggak apa-apa, dia lengkap kok. Kalau punya saya kan ini sama ini aja dua. Tampil gitu kan, enggak ada eksekusi ini. Ya enggak apa-apa juga. Semakin detail. Cuma di level pengguna yang tidak ngerti teknis nanti apa maksudnya eksekusi bingung juga. Ya. Oke, tampil produk, isi form, simpan. Ya ini ada decisionnya nih. Kalau tidak jadi disimpan, umpamanya. Ini apa nih? Harus bukan kayak gini nih harusnya. Yang nyimpan siapa? Pembeli tuh harusnya tombol simpan, eksekusi di sini. Ya, atau gimana lah seperti itu. Atau tidaknya di sini. Kalau nggak jadi, karena ini kalau nggak jadi dia menu lagi. Oh, mudeng saya. Dia mungkin ada ini ya. Belanja lagi apa enggak itu loh. Jadi kalau di Tokopedia apa Bukalapak apa namanya? Check out ya. Check out atau apa? Kalau check out baru nanti data tersimpan. Kalau dia belanja lagi ya nanti milih menu lagi, milih produk yang lain. Mungkin seperti itu ya maksudnya dia. Ya itu terserah nanti Anda bisa buat ya. Activity diagram order produk sistem e-commerce retail material berbasis web. Nah, bisa dicek nih. Isinya apa aja nih. Oke. Oke, dari situ kemudian nanti setelah ya nanti ada sequence dan sebagainya. Biasanya kita juga membuat tampilan, desain tampilan ya, desain namanya perancangan ya. Jadi kita membuat desain tampilan, biarpun itu masih dalam level mockup, belum tampilan yang sebenarnya. Ya, jadi kalau umpamanya di sini saya pakai aplikasi namanya Balsamic. Sebenarnya ada beberapa aplikasi sih. Pakai yang tadi ini juga bisa ini. Di sini ada form sih sebenarnya. Anda bisa gunakan ini di sini kayaknya ada form. Sketchpad ini apa?
Ada form kah di sini? Saya lupa. Oh, masih logo-logo semua ya. Flowchart nggak ada. Saya pakai namanya ini, Balsamiq Mockup. Ini nggak tahu gratis apa enggak ya? Atau ya kayaknya banyak sih anunya nanti. Apa? Kalau mau jalur belakang kayaknya banyak. Lah ya Allah, sopo iki? Iki ngerti itu Smashware. Oke. Nah, ini saya pakai mockup ini. Jadi tadi yang saya buat namanya itu di sini ada, nah ini tombol-tombolnya mewakili mockupnya. Jadi di sini lengkap, ini sudah ada. Anda nanti kalau mau buat namanya desain baru di sini klik kanan. Contoh aja ya, saya duplikat aja deh. Saya duplikat. Kalau mau nambah di mana nih? Duplikat aja ya. Duplikat. Oke. Ini saya contoh aja. Tes. Saya coba tes di sini, saya delete semua. Nah, di sini Anda bisa delete semua. Nanti banyak sih sebenarnya mockup. Anda bisa gunakan mockup yang lain. Ya, ini saya contoh pakai browser nih. Nah, saya bisa tinggal tarik aja browsernya. Sini. Ya, ini contoh aja. Nah, di sini nanti bisa menggambarkan sebuah desain. Nah, nanti kalau mau pakai form dan sebagainya Anda bisa gunakan. Ya, nanti tinggal formnya seperti apa. Oh, ini untuk login. Berarti nanti tinggal gunakan aja umpamanya. Banyak sih sebenarnya, nanti Anda bisa gunakan yang lain. Kalau saya menggunakan ini lebih mudah sebenarnya. Lebih mudah dan banyak juga sih. Kemudian ada, cari aja ini kontainernya, biasanya form ya, form input. Input itu teks, bukan teks. Teks input. Contoh aja nih di sini ya. Kemudian title-nya mana? Label. Saya taruh di sini. Saya kasih di sini username namanya. Nah, jadi nanti pengguna tahulah yang lain. Anda bisa copy aja di sini. Nah, username, kemudian password. Jadi sebelum nanti mau merancang, kita bisa buat ininya dulu, tampilannya, mockupnya dulu. Ya, kalau dulu kan menggunakan Excel itu kan, mungkin banyak kelas Anda yang menggunakan Excel dan sebagainya. Ini janjinya sopo tuh? Mlebu jam sakmen iki ngopo to? Allah. Mlebu jam sakmen. Atau tadi putus live ya? Wes, tak apa-apa wes. 7:30 kalau bisa tepat waktu. Ya. Kemudian Anda bisa pilih aja buttonnya. Nah, umpamanya di sini submit. Oke, nah ini kan sudah jadi satu proses. Ini nanti Anda bisa preview dan sebagainya, nanti bisa di capture. Nah, seperti itu. Jadi di luar nanti Anda membuat sebuah activity diagram, kita bisa menggunakan tool lain ya untuk mendesain perancangannya, sistemnya. Ya, sebenarnya bisa pakai Figma, bisa. Cuma Figma itu lebih ke teknis, nanti sudah ke arah ke developernya, jadi bukan, ya masih butuh effort sih dibandingkan kalau Anda menggunakan tadi kayak Balsamiq itu kan lebih mudah, tinggal lebih mudah lah. Dan memang belum menggambarkan aslinya, tapi minimal si pengguna jasa Anda sudah tahu nih arahnya kemana. Dengan dilengkapi tadi banyak diagram-diagram yang sudah saya jelaskan gitu kan. Nah itu kan ditambah itu dia sudah paham nih kira-kira, oh larinya seperti itu. Ya seperti tadi yang login dan sebagainya, itu kan sudah jelas. Oke, ada yang ditanyakan? Ki jono wonge ora ki, jojo ditinggal turu. Jono ya. Masih ada. Oke, siap.
Ada yang tanyakan nggak ya? Kalau nggak ada yang tanyakan, bisa saya akhiri. Nanti absennya 2 ya. Pertemuan 6 dan 7, 7 dan 8 kemarin enggak. Nanti ini akan saya upload. Anda coba dulu ya, nanti masuk ke sini appdiagrams.net. Nanti mungkin ada tugas ya untuk buat activity diagram. Kalau bisa lanjutan dari UTS kemarin. Ya, Anda coba mulai utak-utak di situ. Ya, dioprek lah di situ. Nanti bisa jadi tugasnya dari situ. Ini enteng. Ya, kemudian ada lagi tadi yang untuk mockup, saya pakainya yang balsamicnya. Coba mockup tool online. Wah, ada ternyata. Salah. Pakainya apa ini? Wireframing tool. Mockup. Cuma rata-rata pada bayar nih loh. Bayar nanti gratis atau berapa? Ini ada juga nih. Create free account kok cuma berapa kali ya? Bisa ya? Sign up loh. Paling males nih kalau yang sign up. Ya. Jadi kenapa saya pakai yang ini? Tidak perlu sign up ini. Ini free. Ini free. Tapi ternyata dia memang untuk diagram aja, nggak ada yang mockup. Nah ini kan sign up Google ini bagus nih. Ada template nih. Ya nanti Anda bisa cari ya untuk mockup. Biasanya mockup itu nanti banyak ada yang tampilan browser, mobile maupun desktop juga ada. Atau kalau mockup mau lebih jago ya bisa pakai Figma ini. Lebih keren lagi nih. Ya, jadi Figma itu benar-benar desainnya sudah mendekati real. Adobe XD ini juga sama ini. Ya, Adobe XD buatannya Adobe. Kalau Figma saya nggak tahu nih dari perusahaan mana. Nah, ini bagus sekali kalau untuk Figma. Figma sampel gitu kan. Nah itu bisa diekspor juga itu ke HTML langsung jadi itu. Sampel project. Ada nggak nih? 9 Yo, belum apa? Alah ya Allah. Oke oke. Orang ngomong nggak mau. Ya sip. Ya ya. Oke. Nih ya, tadi saya ulang lagi ke mockup ya. Jadi ini contoh mockupnya. Ya, Anda bisa cari aja kalau mockup online. Ya, mockup online. Kalau saya pakainya, yang tadi balsamik sudah tahu ya. Sudah bisa, tadi kelihatan ya. Baru yang ini ya. Yang balsamiknya tadi kelihatan kan? Yang ini? Oh, kelihatan ya yang ini ya. Berarti ini tadi, enggak, tadi yang mulai ini ya. Nyari yang apa mockup online itu ya. Dan nanti Anda coba cari aja mockup online yang uh, gratis. Nah, ini kalau Figma itu benar-benar bisa sampai desain mirip aslinya. Ya, itu Figma. Bisa sampai kayak mirip aslinya. Contoh web. Ini malah ada nih. Panduan Figma desain web. Wah, enak. Buat frame website sederhana di Figma. Oh, no. Alah, iki kenapa HTTPS-nya nggak bisa? Nah, nih. Buka file baru lengkap nih malah. Kelebihannya dan bla bla bla. File baru. Nah, jadi benar-benar Anda mau desain mobile, web, apapun lah, desktop dan sebagainya bisa. Nih nanti layarnya ini seperti ini, ganti nama, tambah gambar, sangat mudah gitu kan. Ya mungkin kalau mirip apa ini tool desain gitu ya. Jadi nanti dan itu nanti bisa dijalankan nih. Tiap linknya nih diklik-klik bisa nanti bisa di running. Nah ini dia memang tool desain khusus desain dan itu terkenal ada dua Adobe XD dan Figma. Cuma sekarang yang lagi benar-benar booming mungkin 3 tahun 4 tahun terakhir ini Figma. Figma. Nah, seperti ini Anda bisa desain menarik ya. Tahu-tahu jadi template nya. Nah, ini kan apa ya? Bisa clean ya, bersih kan gitu. Mobile pun bisa gitu kan desain. Contoh mana nih? Nah, ini pakai Figma nanti ya nanti coba materi berikutnya saya coba cari template-template yang untuk Figma
kita ekspor. Jadi itu kan salah satu masuk dalam perancangan desain aplikasi kan, perancangan desain ya, seperti itu. Di luar tadi yang activity ya, activity diagram ya. Cuma kalau saya memang nggak sampai ke pakai Figma, saya pakai mockup balsamic saja udah cukup ya. Saya sudah bisa menggambarkan contoh ini aplikasinya. Ini kan Anda langsung bisa tahu kalau saya lihat di sini. Nah, ini oh sorry, login ya. Ini dashboard saya upload logout dulu lah. Nah, ini kan sama kan. Nah, ada atasnya nih sama. Tinggal tambah aja menunya di atas. Pakainya apa? Menu, kita cari menu. Ya, seperti itu. Di sini ada menu. Jadi tinggal ditambahkan menunya apa otomatis. Nah, kemudian di sini ada grafik. Wah, saya bisa buatkan grafik. Nah, ini ambil nih gambarnya saya ambil. Saya bisa mau cari di sini ada nih. Ini gambarnya saya ambil, bisa ditambahkan image sebenarnya. Soalnya di sini saya lihat mapnya jelek. Mapnya seperti ini, street map lah. Munculnya seperti ini kan, nggak enak. Makanya saya gunakan potongan gambar yang asli saya capture itu kan. Nah, grafis ininya apa? Nah, ini ada nih, statistik. Nah, statistik. Biarpun belum mirip seperti ini, tapi di sini ada nih, kita bisa ambil. Kemudian di sini ada tombolnya. Oh, ada menu PPKS dan PSKS. Nah, PPKS, PSKS dan sebagainya. Nah, kemudian ada permohonan santunan, umpamanya. Nah, itu salah satu perancangan sebuah sistem. Ya, biarpun nanti dalamnya realnya jadinya seperti ini, gitu kan. Seperti itu. Oke, sudah cukup kayaknya. Sudah 1 jam. Ada yang ditanyakan lagi nggak? Sebelum saya akhiri. Nah, nanti absennya saya tuliskan dulu, nanti Anda mengikuti ya. Ini saya stop sharing dulu. Ada yang tanyakan? Atau sudah diakhiri? Yang baru-baru itu tadi, berapa orang tadi baru masuk? Sudah nggak ada ya? Oke, kalau cukup ya, siap. Oke, kalau nggak ada, saya akhiri. Terima kasih sudah mengikuti mata kuliah ini selama 1 jam lebih. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.